harus difahami oleh kita. Iman ini adalah karunia dan kasih sayang Allah. Andai kata Allah tidak sayang kepada kita, maka tidak mungkin kita dikasih karunia iman oleh Allah. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, tidak mungkin kita dikaruniai Islam oleh Allah. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, tidak mungkin kita dikaruniai ilmunya. Tidak mungkin kita dikaruniai bisa mengamalkan ilmunya. Tidak mungkin kita dikaruniai bisa sholat, bisa saum Ramadan, bisa zakat, bisa haji, bisa mencari ilmu, duduk di majelis ilmu juga, ya, bisa berziarah, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dan bisa berdoa, bisa bersilaturahmi, ya. Warna-warni amal soleh, warna-warni amal soleh. Maka ditakdirkannya kita menjadi mukmin, menjadi muslim. Dikasihnya kita kemampuan untuk mengikuti petunjuk Allah, bisa melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini adalah sebagai bukti nyata bahwa Allah sayang kepada kita, bahwa Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan diabadikan. Amin. Dan disempurnakan. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita mengkondisikan hati kita dalam menyikapi karunia Allah ini, kasih sayang Allah ini? Maka Allah memberikan perintah kepada Nabi kita agar Nabi kita menyampaikan pesan Allah ini. Apa? Falyafrahu. Falyafrahu. Harus bahagia. Pahami? Harus bahagia. Hayati oleh kita semua. Ketahuilah bahwa dalam kalimat falyafrahu itu perintah Allah. Maka dalam kalimat falyafrahu ini ada satu rahasia. Di antaranya apa? Bahwasanya karunia iman, karunia Islam, karunia ihsan, hidayah, petunjuk dari Allah, dan juga taufik dari Allah, bisa mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjadi hamba Allah sebagai mukmin dan muslim dan muhsin. Ini tidak bisa disikapi dengan rasa bahagia secara otomatis, kan? Berbeda dengan ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat duniawi yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita cium, bisa kita rasa, bisa kita raba. Ya. Kita dapat duit, kan? Kita dapat arisan, kita dapat taspen, kita dapat hadiah, kita dapat THR, kan? Kita dapat jodoh, dan kita apa saja dapat warna-warni kenikmatan yang dinikmati oleh mata. Tuh, tontonan-tontonan ini ya, yang dinikmati oleh telinga, indahnya suara yang nyanyi, musik dan sebagainya, kan? Yang dirasa oleh kita, makanan, minuman yang dicium oleh hidung kita, aroma yang wangi-wangi yang diraba oleh kita, itu kan, yang terasa seperti hanya pakaian, ya, tempat, kendaraan dan sebagainya. Nah, ini nikmat-nikmat duniawi. Nikmat-nikmat duniawi ini akan disikapi oleh hati manusia, baik muslim maupun non muslim,
dengan rasa bahagia secara otomatis tanpa diperintah, ya, tanpa diperintah. Kalau kita dapat duit bahagia, kalau kita nonton bahagia, kan? Bahagia. Kita dapat cewek, cowok ganteng, kaya, kan? Soleh, bahagia, bahagia. Ya. Dapat makanan, minuman yang enak-enak, bahagia, bahagia. Tanpa diperintah oleh siapapun. Ya. Pahami. Ya. Maka kita sekarang paham makna perintah Allah faliyafrahu, bahwa umat Islam harus bahagia. Loh, kenapa diperintah harus gitu kan? Ya, dikarenakan fadlullah, karunia dari Allah, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah ini nyaris tidak dirasakan, ya, kecuali oleh orang-orang yang betul-betul menghayati, dengan merasa-rasa menghayati, ya. Pahami oleh kita, sehingga diperlukan ini ada perintah dari Allah, karena tidak muncul sendiri rasa bahagianya. Beda dengan ketika mendapatkan nikmat duniawiyah, ya. Kita jadi muslim dari mulai kita dikandung oleh ibu sudah muslim, lahir kita muslim, gitu kan? Bener nggak? Tapi bagaimana, gitu kan? Hadirkah rasa bahagianya? Nah, ini sulit bisa hadir rasa bahagia kecuali sengaja dihadirkan, kan? Maka di sini perlu ada perintah menghadirkan rasa bahagia. Jadi makna faliyafrahu adalah kita harus menghadirkan rasa bahagia. Kenapa? Karena rasa bahagia ini tidak bisa muncul dengan sendirinya kalau menyikapi karunia Allah, kasih sayang Allah. Beda dengan menyikapi duit, ya kan? Beda dengan menyikapi nikmat duniawiyah. Ya. Catat. Paham tidak? Nah. Allah, 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 Allah. Bahkan cenderung ibadah itu cenderung terpaksa. Bener nggak? Ngaku nggak? Ya. Ngaji cenderung terpaksa. Sholat, apalagi sholat subuh. Waduh. Dan cenderung zakat terpaksa, jariah terpaksa, gitu kan? Sehingga kalau ada 2 kali yang datang bawa proposal ke rumah, orangnya itu juga, itu cenderung marah, ya kan? Kesel gitu kan? Padahal mereka bawa map itu, bawa proposal itu, mengajak kita menjadi orang yang beruntung, gitu kan? Justru tidak seperti itu hati menyikapinya, ya. Allah, ya, mencari ilmu cenderung terpaksa, mengamalkannya terpaksa, gitu kan? Menyebarluaskannya terpaksa. Jadi kalau sifatnya masih terpaksa, adakah bahagia dalam hati? Sulit. Namanya juga terpaksa. Yang ada apa? Waduh, iya. Genok. Ya, ada genok. Dan yang ada genok. Nah,
Masya Allah. Padahal ini hidayah, ini petunjuk Allah, ini taufik Allah. Kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa saum, bisa haji, kan? Bisa menjauhi larangan Allah. Ini adalah karunia yang terbesar. Ini kasih sayang Allah yang tiada bandingannya. Jika dibandingkan dengan semua nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, maka yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yakni iman itu, yakni Islam itu, yakni ihsan itu, hidayah itu, taufik itu. Paham? Paham? Jadi kita hamba-hamba Allah ini harus memahami kepada besarnya karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita harus menghayatinya. Kita harus mentafakurinya. Lalu kita harus menyikapinya dengan rasa bahagia. Sekarang rasanya pahit, kita terpaksa. Ayo hayati, ayo tafakuri. Ini karunia Allah ini. Kenapa kita terpaksa? Kan? Kenapa kita ini ngedumel, kesel, kan? Kenapa? Dibawa nonton TV 3 jam, 4 jam rasanya senang. Nonton bola sampai subuh rasanya senang. Ngobrol di pos hansip sampai subuh rasanya senang, gitu kan? Allah. Begitu dibawa sholat, pahit. Baca Quran, aduh pahit. Kan? Baca sholawat, pahit. Bawa dzikir, pahit. Kan? Ayo berangkat ngaji, pahit. Nah, maka perlu dihayati. Hamba-hamba yang beriman, wahai umat Islam, hayatilah bahwa iman yang Allah anugerahkan kepada kalian, Islam yang Allah anugerahkan kepada kalian, itu adalah fadlullah wa rahmatuh. Itu adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah yang khairun mimma yajma'un, yang jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia, ya, yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman. Ingat, ya, sikapi oleh kalian dengan rasa apa? Bahagia. Di sini perlunya kita menumbuhkan rasa bahagia. Namun rasa bahagia ini tidak bisa tumbuh kecuali hati ini faham dulu kepada besarnya karunia Allah. Jadi makna falyafrahu ini ada tartibannya. Dan karena falyafrahu itu merupakan efek apa? Efek suasana hati, perasaan hati, kan? Dari apa efeknya? Dari mengenalnya hati kepada besarnya karunia Allah, besarnya kasih sayang Allah. Kalau hati ini bodoh kepada karunia Allah dan kepada besarnya kasih sayang Allah, maka hati tetap tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa bahagia. Ya. Maka makna falyafrahu artinya harus dari tartiban yang awalnya, kan, adalah harus mengenal dulu Allah,
harus mengenal dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mengenal dulu karunia dan kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang ini jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ayo setelah itu baru tafakuri, baru hayati, kan, untuk memunculkan rasa bahagia ini. Ya, di situ akan tahu betapa besarnya karunia Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka orang-orang yang tahu kepada hal ini, hatinya akan selalu apa? Bahagia. Bukankah iman dan Islam dari Allah itu setiap detik dan menit, setiap nafas keluar ke dalam selalu hadir? Jawab. Ya. Kalau selalu hadir artinya, kan, kalau kita benar-benar menjalankan perintah Allah, harus menumbuhkan rasa bahagia ini ketika berhadapan dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah. Sementara karunia Allah dan kasih sayang Allah terus Allah hujankan kepada hamba-hambanya yang beriman setiap detik dan menit, setiap nafas keluar ke dalam, artinya kita semua, ya, akan dikondisikan oleh Allah jadi manusia yang paling bahagia di setiap detik dan menitnya. Nah, kenapa ternyata yang kita rasakan di hari-hari kita susah mendapatkan bahagia? Jawabannya adalah dikarenakan hati kita bodoh kepada Allah. Dikarenakan hati kita bodoh kepada karunia Allah dan kasih sayang Allah. Dikarenakan hati kita tidak fokus, tidak melihat, buta kepada hebatnya karunia Allah dan kasih sayang Allah yang dihujankan setiap detik dan menit, dimanapun dan kapanpun, kan? Dan hati kita sudah tertipu oleh setan iblis, sudah tertipu oleh dunia. Ingat, hawa nafsu kita sudah dikuasai oleh setan iblis, sehingga hati ini fokus melihatnya kepada nikmat dunia semata. Jadi yang diharapkan oleh hati adalah dunia, sehingga hati ini buta kepada hebatnya karunia Allah, kan? Sehingga hati ini tidak bisa bahagia di saat karunia Allah melimpah. Hati ini hanya bisa bahagia di saat nikmat dunia datang. Ini kebodohan hati, ini kesesatan hati yang harus dibenahi oleh kita. Ingat, kita harus membenahinya. Jangan tenang-tenang. Ini kolbun kita, kolbun marid, bukan kolbun salim. Hati kita ini hati yang sakit, bukan hati yang selamat, bukan hati yang sehat. Sementara yang akan selamat nanti ketika mati adalah orang yang hatinya kolbun salim, hatinya yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Di antara penyakit yang sangat berat yang ada di dalam jiwa kita, ingat, apa? Ketika kita tidak punya rasa bahagia, kan, di setiap hari kita dengan karunia iman, karunia Islam, karunia ihsan, dengan hidayah dari Allah, dengan taufik dari Allah, kan? Dengan dimampukannya kita untuk hadir di majelis ilmu, dimampukannya kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi dari segala yang Allah larang, dan dimampukannya kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu ini kepada yang lain. Nah, kita masih terasa terpaksa, ya, tidak ada rasa bahagia. Nah, ini adalah kolbun apa? Marid, adalah kolbun yang sakit.
Qalbun dhallun adalah hati yang sesat. Qalbun qasin, hati yang keras. Hati yang keras. Nah, ini harus disembuhkan. Jangan keburu mati, kita harus menyembuhkannya. Ya. Kita harus minta kepada Allah. Ya, kita harus terus berobat kepada ulama-ulama Allah. Kita harus berobat dengan hadir di majelis-majelisnya orang-orang soleh. Ya. Walaupun pertamanya pahit, ingat, ngaji pahit pertamanya, paksakan. Anggap saja jamu. Ya. Anggap saja jamu. Ya. Pahit rasanya, pokoknya paksakan duduk di majelis ilmu. Nanti lambat laun sakit kamu hilang. Dan kalau sendirinya biiznillah, dengan izin Allah, nah mata hati kamu akan terbuka, kebutaannya akan hilang, akan melihat. Ya, hati kamu kepada Allah, akan melihat hati kamu kepada besarnya karunia Allah, maka di sanalah kamu akan merasakan bahagia yang sesungguhnya. Ya.